Halo Gemini semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gemini, readingan aku kali ini dengan tema bersiaplah, ada yang akan terjadi dan menimpa hidupmu. Ini general reading ya, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate atau keadaannya juga bisa terbolak-balik. Jadi aku harap kamu semuanya bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu ya, teman-teman Gemini semuanya. Nah, di kartu ini ada buah dari kesabaran kamu. Ya. Jadi yang kamu hadapi ini gak mudah, dimana kamu jatuh bangun gitu. Banyak orang yang gak suka, banyak orang yang memandang rendah kamu, atau banyak orang yang menilai sepele tentang kamu, meremehkan kamu. Wah, dia gak akan mungkin bangkit, dia gak akan mungkin sukses. Apa itu usahanya ke situ, bagaimana gitu loh. Banyak yang meremehkan kamu lah yang aku nilai. Tapi di sini kamu Gemini nggak peduli. Mau orang ngomong A, B, C, D gitu ya. Kamu nggak peduli. Bagi kamu, apa yang kamu lakukan ini nggak menyalahi aturan atau bukan sesuatu hal yang berbau negatif gitu ya. Jadi ya kamu tetap jalan terus, nggak peduli orang mau ngomong apa, nggak peduli orang mau menilai bagaimana. Yang penting kamu yakin bahwa inilah sebagai ikhtiar kamu ya untuk mempunyai masa depan yang lebih baik, untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar gitu. Jadi ya kamu sabar dalam setiap prosesnya, kamu sabar untuk hasil yang akan kamu dapatkan, karena ya sesuatu hal yang berharga itu harus dicapai dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk kamu untuk tetap semangat, untuk tetap yakin, untuk tetap bertahan walaupun kamu digempur dengan berbagai macam sindiran-sindiran yang tidak baik atau hal-hal yang melemahkan mental kamu gitu. Dan aku nilai nih, kamu Gemini ya akan ada buah dari kerja keras kamu, dimana kamu akan menikmati hasilnya, kamu akan mencapai keberuntungan dan kesuksesan yang kamu impikan selama ini gitu. Dan memang tidak ada yang sia-sia. Yakinlah Tuhan itu selalu berada di sisimu dan Tuhan itu akan memberikan hal yang luar biasa untuk hidup kamu atas perjuangan kamu selama ini gitu. Dan yang aku nilai juga ada perubahan ke arah kebaikan ya di hidupmu. Jadi kamu sadar bahwa bisa jadi hal-hal yang kamu hadapi saat ini, mulai dari permasalahan, mulai dari rezeki yang agak seret ya, mulai dari usaha kamu yang pergerakannya lambat ya, mungkin ini kode dari Tuhan ya, agar kamu berubah, agar kamu jadi lebih dekat dengan Tuhan, agar kamu sadar bahwa mungkin selama ini kamu sudah berada di lingkungan yang salah bersama dengan orang-orang yang salah. Jadi Tuhan itu ingin kamu lebih baik. Tuhan itu ingin kamu sadar nih, terbuka mata hati kamu bahwa kamu harus berubah. Kamu nggak bisa begini terus karena kamu orang baik. Jadi kenapa kamu harus terhubung dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan Tuhan ngasih ujian itu agar kamu sadar. Dan yang aku nilai di kartu ini, perubahan ke arah kebaikan yang terjadi di hidup kamu itu benar-benar cepat, dimana ternyata kamu nggak sendiri. Banyak yang dukung kamu, banyak yang support kamu, banyak yang ingin ngelihat kamu bahagia, banyak yang ingin ngelihat hidup kamu itu tenang, damai, tentram gitu. Dan ini memang diikuti niat dari dalam diri kamu sendiri
Dan aku menilai bahwa kamu itu mencoba berdamai dengan diri kamu sendiri atas hal apapun yang terjadi sebelumnya, gitu. Karena banyak kesedihan juga, ada kekecewaan, ada air mata, ada rasa-rasa yang ingin menyerah, ingin mundur saja. Tetapi kembali, kamu ingat lagi, ya, bagaimana usaha kamu memperjuangkan segala sesuatunya. Masa karena hal ini, hanya karena orang meremehkan kamu, hanya karena orang memandang rendah kamu, terus kamu jadi lemah gitu? Ya jangan, justru dari hal itu kamu harus bangkit. Justru dari hal itu kamu harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kamu bisa bahagia, kamu bisa sukses, kamu bisa maju, dan bahkan kamu bisa lebih dari mereka gitu. Dan ya paling intinya adalah kamu harus bisa meletakkan harapan itu kepada Tuhan, karena di sini Tuhanlah yang akan menentukan langkah hidup kamu. Ya, Tuhan akan melihat bagaimana perjuangan kamu, pergerakan kamu, dan di sini juga ada kasih sayang yang sangat luar biasa, ya. Dan ikutilah intuisi kamu, karena biasanya intuisi ini sangat berperan, sehingga ya hal-hal yang kamu rasakan gak mungkin bisa jadi mungkin. Nah, jadi ini kayak terhubung dengan kesuksesan kamu, ya, terhubung dengan kebaikan kamu selama ini. Jadi ya mungkin keluarga kamu menghindari kamu, menjauhi kamu di saat kamu sudah jatuh, terpuruk, tidak punya apa-apa, tetapi justru orang lain yang dekat dengan kamu, support kamu, sayang kamu, dan peduli dengan kamu gitu. Dan yang aku nilai juga, kamu harus bisa merubah pola pikir kamu. Kamu harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu harus bisa menilai bahwa yang kamu anggap tidak baik belum tentu itu tidak baik juga untuk hidup kamu. Tetapi bisa jadi yang kamu anggap itu tidak baik, justru itulah sebagai pembuka jalan untuk rezeki kamu, untuk masa depan kamu gitu. Jadi kamu harus bisa memutus rantai, ya, rantai-rantai yang membuat kamu itu sulit untuk bangkit. Kamu terlalu pesimis, kamu terlalu menilai segala sesuatu itu terlalu berlebihan, sehingga dari ketakutan itu, dari keraguan dan kebimbangan itu yang akan membuat kamu itu terjebak dengan pikiran kamu sendiri. Jadi harus bisa mengolah pikiranmu, dan mungkin harus bisa mandiri juga gitu. Karena di sini ada emosi, ya, ada kesabaran, ada titik dimana kamu harus tenang, walaupun kamu kayak sedang berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang penuh dengan manipulatif gitu. Dan kamu harus berani untuk berkata tidak, ya. Kalau kamu ngerasa ini nggak baik untuk kamu, feeling kamu berkata bahwa ini tidak sehat, feeling kamu berkata bahwa ini akan mendapatkan resiko yang terburuknya sangat luar biasa, ya kamu harus berani untuk berkata tidak. Kamu harus bisa menolak gitu. Karena ini untuk kemajuan hidup kamu, ya. Ini untuk masa depan kamu. Jadi memang ada kemandirian, ada kesabaran, dan ya harus bisa nahan emosi gitu, agar apa yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Dan di sini harus juga bisa meminimalisir resiko yang ada gitu. Dan selanjutnya ada power yang kuat, ya. Perlahan-lahan kehidupan kamu mulai bangkit, kamu mulai bahagia, kamu mulai tenang, kamu mendapatkan banyak harapan, banyak mendapatkan peluang, sehingga dari hal itulah yang akan membangun diri kamu untuk tetap berdiri tegak gitu. Apalagi secara finansial nih udah mulai membaik, ya. Kamu udah bisa beli ini itu, udah bisa membangun usaha, udah bisa nih mencoba meniti karir lagi gitu. Jadi ada power, yang artinya power ini akan menuntun kamu ke arah yang benar gitu. Karena ini udah diiringi dengan perubahan di dalam diri, perubahan sikap, kamu jadi lebih dekat dengan Tuhan, kamu bisa mengolah hati dan perasaan kamu sehingga kamu tidak terjebak dengan masa lalu. Begitu. Ya. Gemini, inilah yang akan terjadi dan menimpa hidupmu. Jadi kamu harus bisa bersiap atas hal-hal terburuk yang mungkin tidak lama lagi akan kamu rasakan
gitu. Tetapi yakinlah dari hal-hal yang terburuk itu adalah sebuah langkah awal untuk kamu memperoleh kesuksesan, begitu. Nah, ada love. Jadi ya kamu pantas untuk bahagia ya, karena cinta itu datang tanpa disadari. Cinta itu datang ya mungkin karena sering ketemu, sering ngobrol, sering curhat, sering ya bertukar pikiran. Jadi lama-lama kok ada perasaan ya, kok ada chemistry ya, kok nyambung rasanya ngobrol dengan dia gitu. Dan sebenarnya antara kamu dengan dia ini udah ada rasa ketertarikan, makanya di sini deket gitu. Tapi ya kembali lihat di dalam diri kamu sendiri, bagaimana kamu harus tetap mengontrol diri, bagaimana kamu harus bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan bagaimana kamu harus menilai bahwa tidak selamanya yang terburuk ini akan menjadi hal buruk gitu. Dan di sini kamu harus bisa melepaskan diri kamu dari hal-hal yang toksik, memulai segala sesuatunya dari awal, dan kamu harus berani untuk memulai kehidupan kamu yang baru dan memulai rencana bahagia gitu. Dan kalaupun memang banyak hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak kamu anggap, feeling kamu berkata ini tidak baik untuk kehidupan kamu, ya ini harus kamu lepaskan gitu, karena ini akan membuat kamu berada di dalam dilema ya. Ada hal-hal yang membuat kamu akan terjebak, ada hal-hal yang akan membuat kamu itu berada di titik yang benar-benar tidak sehat gitu. Dan siaplah memulai kehidupan kamu yang baru. Ada masa depan yang akan baik, di mana kamu memulai kehidupan kamu yang baru dan kamu menjadikan ini sebagai jembatan untuk kamu memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan gitu. Dan memang kamu harus bangkit ya, kamu harus siap memulai segala sesuatunya dari awal, walaupun ya memang diiringi dengan hal-hal yang tidak baik, walaupun di sini memang ada kesedihan, rasa ragu, rasa kecewa, rasa tidak nyaman, tetapi apapun halnya kamu harus bisa mengontrol diri kamu sendiri, begitu ya Gemini. Nah, inilah yang akan terjadi di hidupmu dan menimpa hidupmu apapun halnya. Di sini ada hal yang pergi, tetapi ada hal yang hadir di hidupmu, dan segala sesuatunya itu adalah pilihan. Bagaimana kamu mempersiapkan diri kamu untuk masa depan kamu, dan bagaimana kamu mengembangkan diri kamu, mengembangkan potensi, mengembangkan bakat kamu, sehingga kamu benar-benar memiliki sesuatu hal yang luar biasa yang bisa kamu jadikan hal untuk kamu benar-benar mandiri untuk memperoleh kebahagiaan kamu, dan kamu benar-benar bersama dengan orang terbaik yang bisa mengarahkan kamu untuk lebih bahagia lagi, begitu. Oke, Gemini semua, demikian ya readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semua, dan semoga dari readingan ini banyak memberikan motivasi, keberkahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya Gemini. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.